Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Awalan hayya nashkuru ilallah alladzi qad atana nikmatan wa hidayatan hatta nastati'a anastami'a fi hadzal makanil mubarak fa insyaallah. Saniyan salatan wa salaman ila habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadz-zulumati ila nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara PKKMB, Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Stikes Muhammadiyah Tegal 2021 ini, tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan syafaat kepada kita hingga sekarang ini. Perkenalkanlah, saya Syafira Indah Nurunisa selaku moderator di acara PKKMB ini. Akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga mendengarkan dengan sesama lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah. Acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Acara yang kelima doa untuk memulai kegiatan pada sore hari ini. Acara yang keenam yaitu materi 1 dari narasumber kita, yaitu tentang pengenalan kehidupan kampus dan kefarmasian. Kemudian acara yang selanjutnya Isoma, dan yang terakhir materi kedua yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara kita pada sore hari ini. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Muhammad Ihsan Hidayatullah. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan membacakan surat Al-Quran surat An-Nahl ayat 63 sampai ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumusy syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma wa lahum 'adzabun alim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأنعام تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu mendengarkan dengan seksama lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah.
Baik, acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Pelaksana PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru kepada Pak Arif Fajar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu. Selamat sore mahasiswa baru Stikes Muhammadiyah Tegal. Selamat datang di kampus Muhammadiyah Tegal yang akan menjadi bagian dari keluarga Stikes Muhammadiyah Tegal. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah bergabung di Stikes Muhammadiyah Tegal. Sedikit reminder dan semangat untuk saya, ternyata yang mendaftar di sini usianya jauh lebih dewasa dari saya. Tapi rasa semangatnya dalam menuntut ilmu sangatlah besar dan hal itu bisa memotivasi diri saya sendiri dan bagi kita semua untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Mari kita membantu mengembangkan Stikes Muhammadiyah Tegal dengan berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan yang diadakan Stikes Muhammadiyah Tegal, baik dalam kegiatan yang diadakan dosen maupun kegiatan yang diadakan oleh organisasi internal yaitu BEM. Semua kegiatan PPKMB ini semoga lancar sampai akhir acara. Saya selaku Ketua Panitia mohon maaf apabila kurangnya fasilitasi kegiatan PPKMB ini. Tanpa mengurangi rasa toleransi saya kepada yang beragama non-muslim, semoga kita dapat melangkah bersama di Stikes Muhammadiyah Tegal ini dengan rasa toleransi yang sangat amat tinggi. Mohon maaf apabila kegiatan ini belum maksimal karena pertama kali bagi kami organisasi BEM pertama kali mengadakan PPKMB dengan waktu yang dirancang amat sangat singkat sehingga persiapan pun belum semaksimal mungkin. Semoga PPKMB ini dilaksanakan dengan baik oleh semua peserta dengan mengikuti semua rules yang ditentukan. Diharapkan semua peserta mengikuti kegiatan ini sampai selesai dikarenakan ada pretest dan post-test dan tidak ketinggalan lagi materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Para peserta PPKMB S1 Farmasi ini diwajibkan mengikuti acara ini sampai selesai karena akan diberikan sertifikat. Apabila ada yang tidak mengikuti kegiatan ini, akan diwajibkan mengikuti PPKMB tahun depan. Saya selaku Ketua Panitia PPKMB ini akan melaporkan peserta yang mengikuti PPKMB yaitu sebanyak 8 orang atas nama Robiatul Adalia, Nabila Amelia Fatulisa, Rizky Halalia, Pasya Pramudita, Siti Nurhilma, Nadia Salsabila, Nailatul Izah, Devi Gita Mariana. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator, Mbak Syafira. Baik, terima kasih sambutan yang diberikan oleh Ketua Panitia. Sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Stikes Muhammadiyah Tegal yang akan diwakili oleh Wakil Ketua 1 Bidang Kemahasiswaan, Akademik, dan Hal Islam Kemuhammadiyahan sekaligus membuka acara PKKMB Stikes Muhammadiyah Tegal 2021. Kepada Bapak Hendra Apriyadi, Magister Pendidikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara saya terdengar dengan jelas tidak, Mbak Safira? Jelas, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat datang di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Tegal. Sebelumnya saya sampaikan salam dari Ketua Stikes Muhammadiyah Tegal, Dr. Arif Darmawan, Magister Manajemen Rumah Sakit, yang saat ini, sore ini, beliau tidak bisa hadir, dikarenakan masih ada pendampingan bersama Kementerian Kesehatan di UGM di Jogja. Jadi izinkanlah saya untuk menyampaikan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Ketua Stikes Muhammadiyah Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Stikes Muhammadiyah Tegal, yang saya hormati Wakil Ketua 1 Stikes Muhammadiyah Tegal, dan Wakil Ketua 2 Stikes Muhammadiyah Tegal, serta Kepala Program Studi S1 Farmasi. Yang saya hormati Presiden BEM Stikes Muhammadiyah Tegal dan para mahasiswa baru Stikes Muhammadiyah Tegal tahun akademik 2001-2022. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpah berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini dapat hadir secara virtual pada acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Stikes Muhammadiyah Tegal tahun akademik 2001-2022. Dengan tema membangun generasi kreatif, kompetitif, entrepreneur, dan berkarakter. Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru sangat bermanfaat untuk memberikan pembekalan untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus dan segala sistemnya yang akan dihadapi selama perkuliahan. Yang tentunya sangat berbeda dengan kehidupan di masa sekolah menengah atas maupun masa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Selain itu, PKKMB juga sekaligus yang dimaksudkan untuk dapat melatih kerjasama, melatih mental, sarana membangun relasi dengan teman, dengan para dosen, serta mengenal budaya kampus yang dapat memberikan inspirasi dan motivasi selama perkuliahan maupun kelak nanti setelah lulus. Saya mengharapkan seluruh mahasiswa baru Stikes Muhammadiyah Tegal tahun akademik 2001-2022 dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh belajar meraih pendidikan tinggi, serta sekaligus dapat aktif dalam menambah pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi digital secara cerdas sehingga kelak menjadi insan intelektual yang berwawasan global, kreatif, dan inovatif. Namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai jati diri dan karakter bangsa, karena Anda semua akan menjadi tumpuan perubahan bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Perguruan tinggi sangat penting, tidak saja sebagai lembaga pencetak sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, tapi juga pemimpin dan pemikir bangsa yang mampu menjawab sebagai tantangan zaman. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, saya mendorong agar Stikes Muhammadiyah Tegal dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan riset dan inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi serta meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan dunia usaha maupun dunia industri, termasuk juga kolaborasi dengan perguruan tinggi lainnya. Mari bersama-sama semangat untuk belajar di Stikes Muhammadiyah Tegal dengan ikhlas dan penuh gembira. Harus bangga dan bersyukur untuk para mahasiswa baru tahun akademik 2001-2022 dengan semangat bekerja dan sore hari semangat belajar, menuntut ilmu setelah lulus dari Stikes Muhammadiyah Tegal nantinya akan memperoleh gelar sarjana farmasi. Teruslah bergerak dan menuntut ilmu, S1, S2, S3, dan kembalilah kepada Stikes Muhammadiyah Tegal. Rawatlah dan besarkan kampus Stikes Muhammadiyah Tegal penuh gembira dan ikhlas.
Mari bersama-sama membangun generasi kreatif, kompetitif, entrepreneur, dan berkarakter. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PPKMB Stikes Muhammadiyah Tegal tahun akademik 2001-2022 dengan tema membangun generasi kreatif, kompetitif, entrepreneur, dan berkarakter yang akan diselenggarakan pada 10-11 November secara resmi dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan yang selanjutnya yaitu dari Kemendikbud. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, pertama saya ingin mengucapkan selamat datang di kehidupan baru sebagai mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa menjadi mahasiswa tidak sama dengan kenaikan jenjang sekolah. Menjadi mahasiswa berarti kalian memiliki kemerdekaan yang lebih luas untuk menentukan arah masa depan. Oleh karena itu, kami di Kemendikbudristek memberikan hak kepada semua mahasiswa di seluruh Indonesia untuk belajar di luar prodinya atau di luar kampusnya selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengikuti program-program Kampus Merdeka, antara lain magang di perusahaan atau organisasi sosial dunia, melakukan studi independen, membangun desa, melakukan riset, mengerjakan proyek kemanusiaan, merancang dan merintis wirausaha, melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri, atau mengajar di SD atau SMP melalui program kampus mengajar. Semua program ini kami rancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa dengan keragaman minat dan ketertarikannya, untuk mendapatkan pengalaman yang tidak tertulis dalam buku teks atau bisa diajarkan dalam kelas. Pengalaman itu akan menjadi kendaraan kalian meraih mimpi di masa depan. Kami telah berkomitmen untuk tidak hanya memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa, tapi menjamin keselamatan perjalanan kalian menggapai cita-cita kalian. Keunggulan dari program Kampus Merdeka adalah mahasiswa tidak perlu mengorbankan masa studinya. Kami mewajibkan perguruan tinggi untuk menerapkan transfer kredit dengan hitungan 20 SKS untuk setiap program Kampus Merdeka. Selain itu, melalui kerjasama dengan Kemendikbudristek dan LPDP, mahasiswa bahkan akan mendapatkan uang saku selama mengikuti program Kampus Merdeka. Tidak berhenti di situ, kami juga menyediakan beragam program beasiswa gelar atau non-gelar untuk mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah beasiswa unggulan yang dapat diikuti oleh mahasiswa baru yang masih duduk di semester 1. Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, komitmen kami untuk memerdekakan pendidikan tinggi tidak akan membuahkan hasil tanpa dukungan dan partisipasi teman-teman dalam program Kampus Merdeka. Manfaatkan masa kuliah kalian untuk mengenal diri kalian, membangun jembatan untuk meraih mimpi, dan berkontribusi untuk negeri. Saya percaya kemerdekaan adalah napas pemuda, napas mahasiswa, para generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mari terus bergerak serentak bersama mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih Mas Menteri. Selanjutnya yaitu doa untuk memulai kegiatan. Silakan kepada yang bertugas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin terhormat, marilah kita berdoa dengan khusyuk, ikhlas dan khusyuk menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahmat, pada hari ini, pada sore kali ini, kami menyelenggarakan acara PKKMB dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah. Berkahilah
semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Ya Allah, Ya Rahman, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa. Ya Allah, Ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah kampus tempat kami belajar ini tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi perguruan tinggi yang lebih berkualitas, maju, dan menjadi sumber ilmu-Mu. Jagalah kami yang menuntut ilmu di sini untuk senantiasa istiqomah beramal di jalan-Mu sebagaimana yang Engkau perintahkan. Kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti acara pada sore kali ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti acara ini, dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan segala yang disampaikan dalam pelaksanaan perkuliahan nanti, ya Allah. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu-pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kegiatan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Semoga semakin memperlancar acara kita untuk kedepannya. Acara yang selanjutnya yaitu materi yang akan diberikan oleh narasumber. Sebelum memulai materi pada sore hari ini, mengingatkan kembali kepada seluruh peserta PKK MBS Dikas Muhammadiyah Tegal 2021 ini, ada beberapa poin, yaitu yang pertama, absensi untuk link nanti akan dikirimkan menyusul lewat grup. Jadi nanti setelah materi 1 diberikan, nanti silahkan absen kehadiran lewat Google Form. Yang kedua, menyiapkan alat tulis, silahkan untuk bisa mencatat materi yang diberikan oleh narasumber kita. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan diketik di room chat Zoom meeting ini, dan diharapkan untuk seluruh peserta untuk aktif bertanya. Kemudian yang terakhir, reward akan diberikan kepada peserta terbaik. Baik, untuk memulai kegiatan materi pada sore hari ini, materi yang pertama akan diisi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Apoteker Ikrimah Hairunisa, Magister Pharmacist of Science, dengan tema pengenalan kehidupan kampus dan kefarmasian. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae pemateri. Nama lengkap Apoteker Ikrimah Hairunisa, Magister Pharmacist of Science. Tempat tanggal lahir Tegal 26 November 1991. Alamat PP dan Duku Turi Kabupaten Tegal. Status belum menikah. Pekerjaan akademisi. Nomor HP atau WA, barangkali ada yang mau nyatat. 081225728465. Email ikeikrimah@gmail.com. Riwayat pendidikan SMA PPMI Asalam Kartasura Sukoharjo, lulus tahun 2008. Sarjana Farmasi Universitas Muhammadiyah Malang, lulus tahun 2012. Profesi apoteker di Universitas Airlangga, lulus tahun 2014. Magister Farmasi Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2020. Kemudian untuk pengalaman organisasi, anggota pimpinan cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Sleman tahun 2017 sampai 2020, anggota Hisfarsi
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 sampai 2020, anggota pimpinan cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Tegal tahun 2021 sampai sekarang, riwayat pekerjaan, Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hermina Solo tahun 2014 sampai 2016, Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hermina Yogya tahun 2017 sampai 2020, Kepala Prodi Farmasi Stikes Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Tegal 2021 sampai sekarang. Pesan untuk mahasiswa baru Stikes Muhammadiyah Tegal, tetap semangat untuk turut serta membangun Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Tegal. Baik, kepada Ibu Ike Ikrimah, bisa memulai. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya Mbak Fira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya ucapkan yang pertama, selamat datang kepada para mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Tegal. Ya, ini untuk materi yang pertama ya. Di sini saya akan sharing lebih tepatnya mengenai tentang kampus, pengenalan kampus, serta apa itu program studi itu sendiri. Mungkin saya bisa izin share ya. Baik. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menjelaskan atau mungkin saya akan bercerita ya tentang kampus Stikes Muhammadiyah Tegal dan program studi S1 Farmasi itu sendiri. Ya, nanti juga akan saya jelaskan tentang kontrak perkuliahan, lalu mata kuliah apa saja yang bisa diberikan ketika kalian 4 tahun berkuliah, seperti itu. Tadi sudah dibacakan, mungkin ini bisa saya langsung skip saja ya. Jadi sebelum saya menjadi akademisi di Stikes Muhammadiyah Tegal, memang saya lebih aktif di rumah sakit gitu. Jadi basic atau pengalaman saya selain menjadi akademisi juga ada pengalaman berpraktik di rumah sakit. Baik, kalau misalnya kita lihat ya, teman-teman pasti sudah mengalami yang namanya sekolah menengah atas ya. Yang namanya sekolah setelah lulus dari SMA, pastinya ada pilihan ya, kalian mau kerja atau kalian mau kuliah atau kalian habis SMA, udahlah mau nikah aja gitu, atau memang diminta nikah gitu ya misalnya, tetapi bisa juga seperti mungkin sebagian teman-teman yang ada di sini, kalian bekerja sambil kuliah. Nah itu untuk pressure-nya atau mungkin untuk tugasnya, time management-nya pasti akan lebih ketat gitu. Sebenarnya apa sih perbedaan antara dunia SMA dan dunia kuliah itu sendiri? Yang pertama, pastinya ketika kita semua SMA, mata pelajarannya tuh ya kayak yang pasti ya, ilmu yang matematika, IPA, IPS, itu ada kimia, fisika, biologi. Tapi kalau kuliah, mata kuliah yang kita pelajari ini lebih spesifik gitu. Jadi misal kalau di SMA itu ada mata pelajaran kimia. Nanti ketika kalian kuliah, kalian akan mendapatkan macam-macam kimia lagi. Ada kimia dasar, kimia analisis, kimia organik, kimia medisinal gitu ya. Itu baru yang kimia, belum mata kuliah yang lainnya yang menunjang dari peminatan yang kalian pilih. Gitu, farmasi ya, misalnya kayak nanti kalian akan belajar manajemen, kemudian nanti kalian juga akan dijelaskan pengantar dari ilmu farmasi itu sendiri dan sebagainya, banyak sekali. Itu. Lalu kalau di SMA mungkin sekolahnya pun jadwalnya terjadwal ya, dari jam 7 sampai jam 2 atau jam 3 sore itu terus. Kalau kuliah belum tentu, ini tergantung dari seberapa bisa dosen atau pengajar yang akan memberikan kalian kuliah. Jadi bisa aja nih dalam satu hari, misalnya hari Senin, kalian nanti pagi ada kuliah dari jam 8 sampai jam 10. Nah, nanti dari jam 10 sampai jam 12 kosong gitu.
Kemudian nanti akan dilanjutkan lagi misal jam 1 siang sampai jam 3 misalnya. Jadi tidak full seperti itu ya. Balik lagi tergantung mata kuliah yang diambil atau yang diampu. Kemudian dari dunia SMA sendiri perbedaan yang satu lagi adalah mungkin kalian lebih pasif gitu ya. Artinya ketika mata pelajaran diberikan ya sekedar guru menyampaikan muridnya yang mendengarkan gitu ya. Tetapi dalam kuliah ini ditekankan bahwa sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa sudah mempelajari materi terlebih dahulu sehingga diskusi yang akan dilakukan itu bisa lebih aktif. Jadi sifatnya lebih banyak diskusi dan sharing seperti itu ya. Nah, ini suka duka mahasiswa nih banyak banget. Jadi bisa aja banyak tugas gitu ya. Jadinya kayak aduh capek banget gitu. Atau misalnya tengah malam mengerjakan tugas gitu ya, dari malam sampai subuh atau sampai dini hari itu. Ya, saya tahu karena saya juga pernah mengalami jadi mahasiswa ya, bahkan S1 dan S2 gitu. Nah, lalu pusing juga, tapi ketika jadi mahasiswa pun secara social life-nya pun lebih luas gitu. Justru di fase kalian kuliah, ini adalah peluang kalian untuk membuka sosial life kalian tuh lebih luas gitu. Kalian bisa membuka koneksi. Misalnya yang BEM ini ya, adik-adik BEM ini sekalian juga berkomunikasi dengan BEM universitas lain atau perguruan tinggi yang lain gitu. Atau misalnya koneksi dengan pihak regulator, misalnya Dinas Kesehatan. Misal ketika ada kegiatan ingin mengadakan suatu acara gitu ya, ada koordinasi dengan Dinas Kesehatan atau BPOM misalnya dan sebagainya. Jadi untuk social life di dunia perkuliahan itu sangat luas itu, dan peluangnya itu sangat besar. Balik lagi tergantung keaktifan dari teman-teman semuanya. Ya, sekarang mungkin ini saya akan menjelaskan ya atau menjelaskan tentang profil Stikes Muhammadiyah dari Tegal itu sendiri. Ya. Jadi Stikes Muhammadiyah Tegal ini berdiri pada tahun 2018. Di mana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Tegal ini merupakan satu-satunya sekolah tinggi Muhammadiyah di Kabupaten Tegal. Ya, berdiri pada tahun 2018 dengan SK nomor 760 ya, dan memiliki satu program studi, yaitu S1 Farmasi. Kenapa baru satu? Ya karena kita berdirinya juga masih baru ya, jadi sekitar 3 tahunan gitu, kita baru berdiri. Dan Stikes Muhammadiyah Tegal ini memiliki visi, jadi ingin menjadi sekolah tinggi yang mandiri, inovatif, berwawasan internasional. Artinya apa? Kita sudah hidup di era globalisasi, ya. Jadi kayak misalnya kalian untuk lintas negara pun udah gampang banget gitu, dengan modal laptop dan headset gitu ya, misalnya dengan modal koneksi internet, kalian bisa komunikasi langsung gitu dengan orang dari luar negeri gitu. Dan kalau misalnya kita ingin berdaya saing tinggi, mau nggak mau kita harus memiliki wawasan yang internasional. Nah, disinilah Stikes Muhammadiyah Tegal memiliki visi yang salah satunya ini, berwawasan internasional, tapi dengan dijiwai dengan nilai-nilai Islam. Tidak lupa dengan nilai-nilai keislamannya, sehingga menjadi seorang Muslim yang intelektual. Lalu Stikes Muhammadiyah Tegal memiliki misi, yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas internasional, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan nilai Islam. Jadi diharapkan Stikes Muhammadiyah Tegal ini memiliki mahasiswa yang pertama intelektual, kedua memiliki dasar-dasar nilai-nilai keislaman juga, dan yang ketiga dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu menyelenggarakan pendidikan yang unggul,
dan berorientasi pada pembangunan karakter dan berbasis teknologi. Karena dia di era sekarang ya, sudah teknologi juga semakin canggih gitu kan. Jadi kita mau nggak mau harus tetap mengikuti perkembangan dari dunia. Lalu menghasilkan lulusan yang berkompeten, berwawasan, dan berkemampuan dalam penguasaan teknologi dengan dijiwai nilai-nilai Islam. Mengembangkan kualitas dan produktivitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ya, jadi pada di Stikes Muhammadiyah Tegal, khususnya di perguruan tinggi Muhammadiyah ya, jadi memiliki catur dharma, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian, dan kemuhammadiyahan. Lalu menjalin kerjasama dengan institusi untuk mengupayakan pendanaan sehingga dapat memperkecil persentase dana yang dihimpun dari mahasiswa. Jadi semakin banyak dana yang masuk ke Stikes atau perguruan tinggi di sini, di tempat kita, aktivitas dari mahasiswa pun bisa lebih mudah dan menciptakan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan profesional. Ya, lalu ini untuk pimpinan dari Stikes Muhammadiyah Tegal ya. Mungkin tadi yang barusan sambutan itu ada Pak Hendra ya, Wakil Ketua 1. Ya, untuk pimpinan Stikes di sini diketuai oleh Dr. Arif Darmawan. Ya, kemudian Pak Hendra Apriyadi sendiri di sini sebagai Wakil Ketua 1 yang menaungi bidang akademik, kemahasiswaan, dan kemuhammadiyahan. Ya, serta ada Wakil Ketua 2 yaitu Pak Samsul Bahri. Beliau adalah Wakil Ketua yang menaungi bidang administrasi dan keuangan. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa diperhatikan untuk kalender akademik di semester Gasal ya. Ya, jadi karena ini juga sudah memasuki semester Gasal, mungkin saya bisa menjelaskan ya apa saja sih gitu, timelinenya tuh gimana sih gitu. Jadi kayak perkuliahan ini dilaksanakan dari sekitar bulan pertengahan November, yaitu dimulai pada minggu depan sampai tanggal 3 Maret 2022. Ya, lalu perkuliahan ini diisi apa aja gitu. Nah, perkuliahan ini ada kuliah pra UTS, artinya ada perkuliahan yang dilakukan sebelum UTS itu. Nah, ini dilaksanakan dari tanggal 15 November sampai 31 Desember 2021. Kemudian nanti akan dilaksanakan ujian tengah semester. Nah, ini dilaksanakan pada 3 Januari 2022 sampai 8 Januari 2022. Ini dilakukan selama 1 minggu. Dan perlu diperhatikan untuk teman-teman semua bahwa ujian tengah semester ini tidak ada minggu tenang ya gitu. Jadi diharapkan ya pas perkuliahan kalian juga rajin belajar gitu kan. Lalu ada perkuliahan pra-UAS, jadi ini atau dilakukan setelah UTS atau ya sebelum UAS gitu ya. Itu dilaksanakan pada 10 Januari 2022 sampai 26 Februari 2022. Nah, beda dengan ujian tengah semester, di ujian akhir semester ini ada hari tenang, ada minggu tenang, yaitu dilaksanakan pada 28 Februari sampai 5 Maret 2022. Dan ujian akhir semester dijalankan pada 7 Maret sampai 17 Maret. Jadi sekitar 10 hari lebih panjang. Mungkin sekarang kita masuk ke apa itu program studi S1 Farmasi gitu ya. Jadi S1 Farmasi ini merupakan program studi yang ada di Stikes Muhammadiyah Tegal dan memiliki visi menjadi pusat penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi farmasi yang mandiri, inovatif, dan berwawasan internasional. Sekali lagi ya, berwawasan internasional untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dengan dijiwai nilai Islam. Prinsipnya ya kami memiliki visi mempunyai lulusan yang intelektual yang dibutuhkan masyarakat dan memiliki nilai keislaman. Serta misi dari program studi farmasi sendiri adalah yang pertama, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi kefarmasian berkualitas, berwawasan internasional, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Lalu yang kedua, menghasilkan sarjana farmasi yang berkompeten, berwawasan, dan berkemampuan dalam penguasaan teknologi dengan dijiwai nilai Islam. Lalu yang ketiga, menyelenggarakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas penelitian
dalam bidang kefarmasian, yang secara khususnya mengembangkan dan memanfaatkan obat bahan alam yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kesehatan, serta menyelenggarakan dan meningkatkan pengabdian masyarakat dalam bidang farmasi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan program studi S1 Farmasi memiliki tujuan yang pertama, terselenggaranya pendidikan tinggi yang berkualitas dengan iklim akademik modern dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul, berkompeten, dan profesional dalam bidang farmasi dan sains, serta pelayanan kefarmasian pada umumnya. Ya, lalu menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku ilmiah dan islami, dan memiliki keunggulan di bidang farmasi. Dan menghasilkan publikasi ilmiah bidang farmasi dan kesehatan yang bertaraf nasional dan internasional, serta terjalinnya kerjasama dengan instansi yang terkait, bisa dengan organisasi profesi juga, kelompok masyarakat, ya, untuk membantu menyelesaikan masalah di bidang farmasi, baik di tingkat lokal, nasional, atau bisa bahkan internasional. Ya, mungkin sebelum saya menjelaskan apa sih itu 9-star pharmacist gitu ya, mungkin saya bisa menjelaskan dulu gitu. Apa sih yang dimaksud dengan farmasi? Apa sih itu bedanya S1 farmasi dengan adanya profesi apoteker gitu ya. Jadi kalau untuk farmasi itu ya jadi merupakan ilmu, suatu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia. Yang namanya farmasi kita belajar khususnya ilmu-ilmu kimia gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara lini bidang ilmunya, farmasi adalah bidang ilmu kesehatan dan mempelajari tata cara penyediaan obat gitu ya menjadi bentuk tertentu sehingga siap untuk dijadikan obat yang akan dipakai untuk suatu penyakit gitu. Jadi untuk farmasi sendiri gampangnya farmasi itu obat gitu ya. Obat, alat kesehatan, bahan medis pakai gitu. Dari berupa bahan mentah, bahan bakunya, kemudian ada proses manufacturing atau proses di suatu industri farmasi, lalu kemudian ada pengujian mutu, didistribusikan, kemudian diberikan ke pasien. Nah, itu semua adalah ruang lingkup dari farmasi. Lalu apa perbedaan dari farmasi S1 dan profesi gitu. Jadi kalau profesi itu orang yang telah lulus dari pendidikan profesi apoteker. Artinya bedanya ada S1 farmasi dan profesi apoteker ya kalau S1 farmasi ketika lulus statusnya menjadi tenaga teknis kefarmasian, lebih ke teknis. Tetapi kalau sudah mengambil pendidikan profesi, kalian bisa melakukan praktek kefarmasian secara mandiri. Lalu apa itu 9-star pharmacist ya? Jadi untuk menjadi anggota tim pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien ya, farmasis ini membutuhkan keterampilan dan sikap yang memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Nah, ini peran apoteker ini disimpulkan melalui konsep yang disusun oleh WHO dan International Pharmaceutical Federation yang disebut awalnya disebut 7-star pharmacist, tapi oleh WHO pula jadi ada tambahan 2 ya, jadi ada tambahan 2 menjadi 9-star of pharmacist. Di mana yang pertama ini ada macam-macam ya. Pertama mungkin caregiver dulu gitu. Jadi caregiver, seorang farmasis ini merupakan profesional kesehatan ya, yang peduli, yang mempunyai wujud nyata dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan kefarmasian ya. Ini kepada pasien dan kepada masyarakat, kepada society gitu ya. Kemudian ada interaksi secara langsung, bisa meliputi pelayanan kliniknya, kemudian teknisnya juga itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misal kayak peracikan obat atau memberikan pelayanan informasi obat gitu ya. Konseling, konsultasi, gitu, screening resep, monitoring, visit ke pasien, itu juga bisa dilakukan.
Kemudian ada decision maker. Untuk decision maker, nah ini seorang farmasis ini harus menjadi seseorang yang mampu menetapkan atau menentukan keputusan terkait pekerjaan kefarmasian. Ya, misalnya memutuskan peracikannya seperti apa, penggantian jenis sediaannya, penyesuaian dosisnya gitu ya. Misalnya kok di resep kalau dihitung-hitung kok overdose atau underdose gitu ya, dosisnya melebihi atau dosisnya kurang gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, seorang farmasis ini harus segera memutuskan apa yang harus dilakukan itu. Atau penggantian obat yang misalnya ditemukan bahaya yang cukup signifikan dengan kondisi atau ada interaksi dengan obat yang sedang diminum oleh pasien lain. Seperti itu. Prinsipnya kita menjadi decision maker untuk pengobatan ke pasien yang aman, efektif, dan rasional. Itu. Lalu ada komunikator. Ya, untuk komunikator. Jadi seorang farmasis ini harus mampu menjadi komunikator yang baik. Jadi di pelayanan kefarmasian dan interaksi ke pasien pun bisa lebih enak, lebih luas gitu. Jadi pasien, masyarakat, dan tenaga kesehatan lain ya juga mampu memahami apa sih yang sebenarnya kita sampaikan. Itu misalnya itu menjadi komunikator ketika melakukan konseling atau pelayanan informasi obat atau penyuluhan gitu, penyuluhan ke masyarakat gitu. Misalnya penggunaan obat yang baik seperti apa, cara menjaga daya tahan tubuh bagaimana dan sebagainya. Lalu ada manajer. Manajer ini harus mampu mengelola. Jadi manajer itu merupakan suatu pengelola ya. Kita di sini melakukan pengelolaan perbekalan farmasi, obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, reagen lab, bahan gigi, itu termasuk dari ruang lingkup di farmasi ya. Itu. Jadi tapi nggak cuma memanage atau nggak cuma mengelola bahan perbekalan farmasi ya gitu. Kita sebagai manajer juga harus bisa mengelola sumber daya, misalnya sumber daya manusia, kemudian keuangan juga kita harus memahami. Makanya ada mata kuliah marketing farmasi gitu, manajemen farmasi. Karena untuk mempelajari how to be a manager gitu, how to be a pharmacist manager. Nah, ini contohnya bagaimana peran kita sebagai manajer ya, misalnya ketika teman-teman bekerja menjadi apoteker penanggung jawab atau menjadi manajer suatu instalasi di rumah sakit gitu, atau menjadi supervisor atau manajer juga di bidang industri farmasi, di bidang distribusi, luas banget. Nah, tadi kita sudah membahas decision maker, manager, nah sekarang leader. Jadi tiga ini juga saling keterkaitannya lumayan kuat juga ya, seorang pemimpin. Jadi seorang farmasis ini memang harus menjadi seorang pemimpin, harus memiliki visi dan misi yang jelas, dapat mengambil kebijakan yang tepat gitu. Nanti ya berkaitan juga dengan keputusan, membuat keputusan ya. Lalu ada lifelong learner sebagai pembelajar jangka panjang karena ilmu terus berubah, ilmu terus berkembang, harus seorang farmasis ini harus terus update ilmunya. Gitu. Jadi walaupun sudah lulus, walaupun sudah bekerja, makanya tiap bulan atau ya tiap waktu tertentu pasti ada seminar-seminar yang dilakukan oleh organisasi ya, entah itu PAVI atau entah itu IAI, Organisasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan Organisasi Apoteker. Dan kalau misalnya kalian sudah bekerja, terutama bekerja di bidang pelayanan kefarmasian yang membutuhkan sertifikat kompetensi,
itu harus diupdate tiap 5 tahun. Nah, bagaimana cara mengupdate-nya? Ya kalian harus belajar terus, harus ikut seminar, harus aktif praktek gitu ya. Itu salah satu bentuk lifelong learner. Kemudian ada research gitu ya. Jadi karena bidang farmasi ini kan salah satunya juga sebagai peneliti, kita meneliti karena itu tadi penyakit terus berkembang sehingga pengobatan juga terus berkembang, teknologi kesehatan pun berkembang gitu. Ada misalnya teman saya sedang S3 saat ini di Oxford. Dia sedang mempelajari tentang vaksin HIV. Ada juga yang kemarin yang di Oxford juga, Oxford University, dia juga sebagai peneliti vaksin COVID itu juga ada kan. Nah itu peran kita sebagai farmasis juga meneliti apakah ada suatu bahan atau bioteknologi yang bisa dikembangkan sebagai obat. Gitu. Lalu sebagai a teacher, sebagai pendidik, sebagai akademisi, sebagai edukator, entah itu bagi pasien, entah itu masyarakat awam, ataupun tenaga kesehatan lainnya terkait ilmu farmasi. Misal dulu kayak sekarang saat ini saya ngajar di Sikes, atau sebelumnya saya pernah jadi memegang di instalasi farmasi, tapi saya juga memberikan ilmu, ngajar juga ke perawat baru tentang obat-obatan, tentang gimana obat apa saja yang kemungkinan ada interaksi, gimana cara nyimpen obat, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada entrepreneur. Entrepreneur ini wirausaha ya. Jadi diharapkan teman-teman farmasis ini juga bisa terjun menjadi wirausaha dalam mengembangkan kemandirian serta membantu mensejahterakan masyarakat. Misalnya mendirikan perusahaan obat misalnya, atau mendirikan perusahaan kosmetik gitu, atau alat kesehatan, atau bikin apotek gitu ya, atau bisnis tanaman obat gitu, dan sebagainya. Lalu prospek kerja farmasis ini kalau misalnya tadi kita nyimak dari 9 Star Pharmacist, itu sangat luas gitu. Karena bidang farmasi itu dari obat belum jadi sampai obat diserahkan ke pasien gitu ya. Jadi kalau misalnya dari obat jadi menjadi obat jadi, itu ya teman-teman bisa bekerja di industri farmasi. Industri farmasi ada pilihan apa aja? Banyak banget. Ada bagian pengembangan dan riset. Jadi melakukan penelitian dulu sebelum menemukan obat baru, sebelum membuat obat dalam bentuk jadi yang baru gitu ya, formulasi yang baru. Itu masuk di riset dan pengembangan. Lalu ada di bagian produksi, teman-teman bisa masuk ke dalam bagian produksi obatnya. Lalu ada yang menjamin mutu. Nah, di industri farmasi itu ada bagian penjaminan mutunya juga. Lalu misalnya obat sudah jadi, didistribusikan ke distributor. Kalian bisa bekerja di pedagang besar farmasi. Kalian bisa jadi penanggung jawab pengelolaan distribusi obat-obatan dan alat kesehatan. Jadi mengelola pendistribusian dari industri farmasi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Itu. Lalu dari fasilitas pelayanan kesehatan itu ada apotek, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada klinik. Itu prinsipnya sama. Selain mengelola perbekalan farmasi, juga bertemu langsung dengan pasien. Bagaimana kita menjelaskan ke pasien, oh ini loh obatnya sebaiknya diminumnya kapan. Misalnya akarbosa, diminumnya pada saat suapan pertama. Nah ini suapan pertama tuh gimana? Nah ini teman-teman yang harus bisa menjelaskan. Atau misalnya teman-teman lebih suka di balik layar gitu ya, lebih suka yang bagian manage atau jadi pihak regulator, itu teman-teman bisa bekerja di bidang pemerintahan, misalnya bekerja di dinas kesehatan atau di balai besar POM itu.
atau bisa juga sebagai akademisi gitu. Misalnya ya jadi setelah lulus gitu ya, ingin terus update atau emang lebih suka mengajar gitu, itu kalian bisa menjadi akademisi. Lain-lain ini juga banyak. Itu ada beberapa adik tingkat saya jadi influencer ya di TikTok atau di Instagram atau di YouTube gitu. Dia yang memberikan edukasi ke masyarakat sebagai influencer itu. Lalu juga sebagai wirausaha, jadi dia membuka usaha apotek misalnya atau usaha tanaman herbal dan sebagainya. Nah, sekarang silakan tanya ke diri kalian masing-masing, kenapa teman-teman memilih jurusan farmasi? Apakah dari saran orang tua, atau ingin menjadi tenaga kesehatan, atau menyukai pelajaran kimia mungkin? Jadinya, oh kayaknya kalau yang pelajaran kimia apa ya, jurusan apa ya, gitu. Oh farmasi, ya udah masuk gitu. Atau tertarik meracik obat, atau tertarik dengan penemuan obat vaksin gitu ya, karena lihat kondisi saat ini, wah penyakit kok makin nggak karuan gitu. Terus penasaran cara mengobatinya tuh seperti apa. Nah, ini teman-teman bisa masuk ke jurusan farmasi, prospek kerjanya bagus, atau pilihan kedua, ini banyak ditemui sebenarnya ya. Jadi dulu saya pas kuliah pun teman-teman di kampus ya sebagian masuk ke farmasi karena pilihan kedua setelah jurusan kedokteran. Atau ingin berwirausaha, ingin mendirikan apotek sendiri, karena kalau punya apotek sendiri ya kalau mau mendirikan apotek harus ada apotekernya gitu. Jadi kalau nggak ada apoteker ya nggak bisa. Kemudian misalnya pengen masuk ke jurusan farmasi karena tingkat kesejahteraannya terjamin dan ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah ini untuk tantangan kuliah farmasi ya banyak juga ya gitu. Jadi berat tugasnya banyak katanya ya. Ya nanti coba silahkan dirasakan. Lalu kita memasuki kurikulum. Jadi di S1 Farmasi ini kan kalian menjalani perkuliahan selama 4 tahun. Nah, jadi dalam 4 tahun apa saja sih yang kalian dapat gitu. Nah, dari semester 1 ini ada mata kuliahnya ya. Nanti mungkin untuk materi ini akan saya berikan ke panitia. Jadi nanti silakan bisa dibaca gitu ya. Mungkin pada jalannya akan ada beberapa perubahan. Ini terkait dengan review atau monitoring evaluasi ya, apakah mata kuliah ini diperlukan atau tidak. Tapi secara umum, mata kuliah dari semester 1 sampai semester 8 itu ya seperti ini. Gitu. Nah, nanti kalian memasuki semester 7 dan 8 sudah mulai sedikit, tetapi kalian harus membuat skripsi. Lalu kita masuk ke teknis perkuliahan ya. Nah, ini di sini nantinya teman-teman akan melaksanakan kuliah sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 16 ini terbagi menjadi 3, yaitu yang 14 kali tatap muka, lalu 2 kalinya ya bentuknya ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Lalu untuk kehadiran, mohon diperhatikan ya teman-teman, adik-adik semua, karena kita tahu bahwa bentuk pertemuan ini 14 kali tatap muka, kalian ada dispensasi tidak mengikuti perkuliahan dengan alasan apapun, tapi maksimal sebanyak 4 kali. 4 kali. Gitu. Walaupun kalian nggak masuk pun, tapi diharapkan kalian tetap izin, ada izin ke pengajar, jadi tahu oh alasan tidak mengikuti ini kenapa. Maka secara keseluruhan mahasiswa diwajibkan hadir minimal 10 kali. Ini tidak termasuk UTS dan UAS. UTS dan UAS ini wajib, pasti wajib, dan dibuktikan dengan presensi. Dan jumlah maksimal ketidakhadiran ini untuk memenuhi jumlah minimal kehadiran. Karena kalau misalnya tidak masuk kelas lebih dari 4 kali, mahasiswa tidak dapat mengikuti UTS atau UAS. Nah, kalau nggak bisa mengikuti UTS UAS, ya nanti susah gitu. Nanti bakal ketinggalan banyak. Lalu yang kedua, tata cara berkirim pesan. Nah, ini mohon diperhatikan untuk teman-teman semua ya. Ya walaupun mungkin ada pengajar yang
ternyata kalau dari usia mungkin wah muda banget gitu, tapi atau mungkin kesehari-hariannya memang udah santai aja gitu kan, tapi tetap gimana pun untuk berkirim pesan ada manners-nya, ada tata caranya gitu. Jadi misalnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Misalnya kalau ke teman mungkin bisa ngomong enggak gitu, tapi kalau untuk berkirim pesan ke dosen atau pengajar sebaiknya lebih baku. Terus kemudian diawali dengan salam, sebutkan nama kelas atau angkatan, lalu sebutkan kepentingan gitu. Kepentingannya apa? Sebisa mungkin juga hindari singkatan-singkatan yang nggak umum ya, itu, dan ucapkan terima kasih dan akhiri dengan salam. Kalau misalnya teman-teman sekalian pengen menelepon dosen, itu sebaiknya berkirim pesan dulu gitu. Boleh nggak saya telepon Bu atau Pak gitu. Kalau misalnya boleh silakan menelepon. Dan pertimbangkan waktu ketika adik-adik semua menghubungi dosen dengan mengirim pesan gitu. Mungkin kalau misalnya di hari kerja misalnya dari pagi sampai sore atau sampai pas jam kuliah gitu ya. Mungkin ada sebagian yang beberapa dosen yang berkehendak ya tolong hubungi saya dari pagi sampai sore aja gitu. Kalau saya pribadi, kalau misalnya jam 7, jam 8 saya masih di WA, nggak masalah. Asal jangan jam 11 malam gitu ya, atau asal jangan jam 10 malam gitu. Itu udah waktu istirahat banget itu. Jadi beginilah tata cara berkirim pesan. Mohon diperhatikan. Nah, lalu untuk berikutnya ada ketentuan ujian. Jadi dosen pengampu ini pastinya akan mengirimkan soal UTS dan UAS. Nah, nanti yang teman-teman perhatikan mungkin yang kedua ya. Jadi soal ini nanti di pertemuan 1-7 itu kan untuk materinya. Nanti untuk pertemuan untuk UTS itu nanti ada UTS ini adalah ujian atau materi soal-soal dari pertemuan ke-1-7. Sedangkan untuk pelaksanaan UAS ini ujian dari materi ke pertemuan 9 sampai ke 15. Kemudian ini kalau ada ujian susulan, kalau misalnya mahasiswa nggak mengikuti UTS atau UAS, ini harus menghubungi prodi dulu ya, yang penting, atau bisa ke saya atau ke Mazam gitu, atau ke bagian PAAK-nya gitu. Ini kalau misalnya ada alasan, misalnya ternyata pas saya lagi sakit atau ternyata gimana, cuma karena bentuknya susulan, teman-teman semua nggak bisa mendapatkan nilai yang maksimal banget nih gitu ya, paling gede ya dapatnya nilai B. Lalu ini untuk perbaikan nilai, jikalau teman-teman merasa kok nilai saya kayaknya kurang ya gitu, silahkan bisa mengajukan ke dosen pengampu, ke dosen masing-masing gitu, langsung menghubungi ke dosen, bisa nggak Pak atau Bu untuk saya bisa melakukan perbaikan nilai atau tidak. Cuma itu tadi, kalau untuk perbaikan nilai, kalau misalnya remedial, ya mentok paling dapatnya maksimal B gitu ya. Tapi nanti tergantung, ada beberapa dosen juga yang misalnya nilai C ya nggak perlu perbaikan nilai gitu. Tapi ada juga yang silahkan kalau mau mendapatkan nilai yang bagus, misalnya nilai B, ya silahkan ikut perbaikan nilai. Nah, mungkin kalau teman-teman bingung apa aja sih kriteria atau penilaian dosen pengampu ke mahasiswa ini. Jadi ada tugas terstruktur, ada kayak kuis gitu ya, terus ada UTS, ada UAS. Tentunya dengan UAS ini yang persentasenya tertinggi. Jadi UTS dan UAS ini persentase tetap tertinggi gitu. Tapi nilai tetap bisa terbantu dari tugas-tugas yang kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Prosesnya ini ada soft skill, bisa aja keaktifan ya, itu keaktifan. Jadi belum tentu juga kalau misalnya kalian menjawab salah, itu tetap ada nilainya karena kalian tetap dihitung sebagai nilai aktif, keaktifan. Lalu daftar hadir ini juga termasuk ke aspek penilaian. Nah, ini untuk konversi penilaiannya. Jadi dengan nilai sekian,
Nah, nanti bisa dikonversikan. Jadi ada nilai E, D, C, C+, B, B+, dan A. Untuk yang C, ini yang minimal ya. Minimal itu ya berarti nilai kalian 61. Minimal 61 gitu. Nah, kalau misalnya di bawah dari 61 atau 60, itu udah masuknya ke nilai D. Maka perlu diperhatikan ya teman-teman. Kalau misalnya kalau ingin dapat nilai A ya nilainya harus di atas 81. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena juga waktu sudah menunjukkan hampir jam setengah 6, juga mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit lagi maghrib gitu. Mungkin saya cukupkan untuk materi saya pada sore hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ika Ikrimah yang telah memberikan materinya tentang pengenalan kampus dan kefarmasian. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan untuk teman-teman, jika ada yang bertanya silahkan bisa mengaktifkan mikrofonnya. Sambil menunggu dari teman-teman, mungkin ada sedikit pertanyaan yang masuk ke saya. Pertanyaannya seperti ini, Bu. Tadi di poin yang lifelong learner, yaitu ada penjelasan tentang sertifikat kompetensi bagi yang sudah lulus di farmasi, sarjana farmasi mungkin ya. Yaitu sertifikat kompetensinya diberikan jika kita sudah melaksanakan apa aja, Bu? Mungkin dari ujian-ujian atau apa aja mungkin. Ya itu aja pertanyaan. Oke, mungkin saya jawab itu dulu ya. Jadi untuk sertifikat kompetensi. Nah, ini kalau misalnya teman-teman sekalian ingin terus berpraktek sebagai farmasis gitu ya. Biasanya kalau farmasi itu kan ada dua macam ya, tenaga teknis kefarmasian dan apoteker gitu. Nah, untuk kalian bisa bekerja sebagai profesi, bekerja dalam profesionalitas, itu kalian memang kita semua harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini syarat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, kalian harus mengajukan ke organisasi profesi gitu. Nah, ketika mengajukan, kalian juga harus menyertakan bukti-bukti kalian bekerja misalnya di apotek atau di rumah sakit atau di industri farmasi atau di besar farmasi gitu. Nah, itu ada poinnya. Biasanya memang diupdate tiap 5 tahun. Kalau misalnya dalam 5 tahun ternyata poin-poin tersebut juga belum terkumpul, ya itu berarti harus ada ada uji kompetensi itu, ada uji kompetensi yang diadakan oleh organisasi profesi, dan itu biayanya nggak murah gitu. Jadi emang sebisa mungkin kalau memang kalian serius atau memang ingin berniat terus menjadi farmasis gitu ya, itu kalian bisa bisa aktif dalam pelayanan kefarmasian. Yang pertama, yang kedua ikut seminar, yang ketiga ikut pengabdian masyarakat. Nah, ini yang biasanya dilaksanakan oleh organisasi profesi gitu. Misalnya kayak penyuluhan ke masyarakat, atau biasanya ada kayak perayaan hari kesehatan nasional misalnya, atau ada kalau organisasi profesi itu biasanya misalnya ada hari farmasis sedunia gitu. Nah, itu biasanya mengadakan kegiatan kayak penyuluhan, PIO atau konseling ke masyarakat. Nah, itu biasanya memang dapat poin pengabdian. Nah, itu biasanya dikumpulkan dan nanti diajukan ke organisasi profesi tiap 5 tahun sekali, seperti itu. Kalau misalnya ternyata poinnya nggak cukup, atau misalnya ternyata dalam beberapa tahun kalian nggak praktek dan pengen mengaktifkan sertifikat kompetensi farmasis, itu ya itu harus uji kompetensi, dan biayanya kalau saya nggak tahu kalau tenaga teknis kefarmasian ya, tapi kalau apoteker itu bisa sampai 7 sampai 8 juta. Itu ya nggak murah gitu. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya.
Silakan untuk yang mau bertanya, mungkin dari mahasiswa baru. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Iya. Bu, ini aku mau tanya tadi kan kalau udah jadi apoteker ya, Bu Mohon ya? maaf, mohon nama dan namanya. Iya. Silakan. Iya. Nama saya Devi Gita Mariana, asalnya dari Randu Dongkal, Pemalang. Tadi kan saya dengerin penjelasan Ibu, kalau udah lulus yang profesi apoteker kan berarti udah jadi apoteker ya, Bu. Itu berarti kita bisa membuat obat ya, Bu ya? Maksudnya kayak buat pabrik obat gitu, menciptakan sebuah obat gitu bisa ya, Bu ya? Gini, seperti ini. Jadi ya tadi kalau yang saya jelaskan itu untuk mungkin kalau S1 itu masih statusnya tenaga teknis kefarmasian gitu ya. Artinya bisa dibilang menjadi asistennya apoteker. Nah, kalau misalnya kalian lanjut sekolah profesi, itu kalian lebih mandiri dalam bekerja, dalam berpraktek gitu. Kayak misalnya itu tadi membuka apotek, terus dalam lingkup jenjang karir di institusi pun lebih tinggi memang. Kayak misalnya di rumah sakit. Kalau di rumah sakit bisa menjadi penanggung jawab misalnya bidang pengelolaan, bidang farmasi klinik, bidang sterilisasi. Sterilisasi itu juga termasuk ranahnya farmasi sih. Terus misalnya dalam penemuan suatu obat itu juga bisa gitu. Biasanya memang nggak bisa dalam bentuk mandiri sendiri sih. Pasti ada kerjasama entah itu antara apoteker, bisa juga antara peneliti yang bidang ilmunya bioteknologi gitu, atau biomedisinal gitu kan, atau biomed gitu, atau misalnya dari dokter gitu. Tapi itu semua bisa. Oh, iya. Berarti kalau kita udah jadi apoteker, itu ya, Bu ya, maksudnya bisa lebih dari dokter ya, bukan dokter kan cuma ngasih obat ya, tapi kita bisa buat obat gitu ya, Bu ya, bisa menciptakan obat gitu. Tapi karena dalam menciptakan obat itu kan sebenarnya ada tahap-tahapnya kan, Mbak. Jadi kayak misalnya dari obat itu ditemukan, ada ujinya dulu. Nah, pengujiannya ini yang lumayan lama. Nah, ini sebenarnya nanti dijelaskan di semester 1 sih, semester 1 perkuliahan gitu. Kalau misalnya dibilang lebih dari dokter atau enggak, jadi tiap profesi ini ada perannya masing-masing. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah gitu. Semua semua bidang profesi kesehatan itu adalah mitra gitu. Jadi kayak dokter itu mendiagnosa, kemudian memberi resep obat, kemudian farmasi bisa yang telaah atau menganalisis pemberian obatnya bagaimana, monitoring obat setelah diminumkan seperti apa gitu. Nah, nanti dari situ akan terbentuk komunikasi, terbentuk koordinasi, terbentuk kerjasama juga gitu antara dokter dan apoteker itu. Yang tujuan akhirnya tuh sama untuk ke pasien. Ujung-ujungnya nanti ya biar pasiennya lebih safe gitu, lebih dapat obat yang lebih rasional. Oh iya iya. Iya, Bu. Cukup sekian dulu, Bu. Jadi nggak sabar kuliah. Iya, terima kasih. Bu. Iya. Ya, mungkin dari peserta mahasiswa baru, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Baik, jika sudah cukup pertanyaannya, bisa di-break dulu ya untuk kegiatan PKKMB sore ini. Nanti silahkan bisa join lagi di jam 7 malam. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Ike yang telah memberikan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, mungkin dari saya bisa dicukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.